Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, dan kemudian ada trik cepatnya. Ya, di video kali ini saya coba akan membahas menentukan pH larutan penyangga basa ya. Larutan penyangga basa itu adalah apa? Nah, larutan penyangga yang lemah yang terdiri dari asam lemah dengan garam yang bersifat asam ya. Jadi kalau kalian lihat di sini garamnya NH4Cl, ini garam bersifat asam ya. Kenapa? Karena di sini ada Cl, Cl itu berasal dari asam kuat yaitu HCl gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, ini kan sebenarnya sudah diketahui asam basa lemahnya yaitu NH3 dengan garamnya ya. Jadi tidak perlu menggunakan mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Jadi langsung aja masukkan angka-angkanya ke rumus untuk menentukan OH- ya. Jadi konsentrasi OH- dirumuskan dengan Kb dikalikan dengan mol dari basa lemah yaitu NH3 dibagi dengan mol dari asam konjugasinya ya. Jadi ini dibagi mol asam konjugasi dari NH3 yaitu apa? Yaitu NH4. Kenapa NH4? Karena NH4 itu mirip dengan NH3 yang ada pada garam ya. Jadi NH4Cl itu ada pada garam mirip dengan NH3 ya. Hanya mol asam konjugasi ya. Jadi mol NH3 dibagi mol NH4 plus maksudnya. Mol NH4 plus. Nah, kenapa sih NH4 plus? Karena kan ini NH4Cl kalau terurai di dalam air akan menjadi NH4 plus ditambah Cl-. Nah, jadi NH4 plus itu adalah mol dari NH4 plus itu adalah asam konjugasinya gitu ya. Oke, kita langsung saja. Kalau mol NH4Cl-nya adalah, kalau kita kalikan, mol itu kan volume dikali molaritas ya. Volumenya 100, molaritasnya 0,05 maksudnya. Jadi 100 kali 0,005 adalah 0,5 ya. Jadi di sini 0,5 molar. Nah, NH4 plusnya juga sama ya, 0,5. Oh sorry, bukan molar, mol ya, 0,5 mol. Ini juga 0,5 mol gitu ya. Nah, jadi kita tulis di sini ya. Mol NH4 plusnya adalah 0,5 mol. Sedangkan mol NH3 kita kalikan ya, 100 dikali 0,01 yaitu 1 ya. Jadi ini 1. Ini 1 mol, ini 0,5 mol. Nah, KB-nya adalah 10 pangkat negatif 5 ya. Konsentrasi OH-nya. Maka ini 1 dibagi 0,5 sama aja 1 dibagi setengah yaitu 2 ya. Jadi kalau ini dicoret 1 dibagi setengah yaitu 2. Maka konsentrasi OH-nya adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 5 gitu ya. 2 kali 10 pangkat negatif 5. Oh ya, sebelum saya teruskan pembahasannya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita coba kerjakan lagi. Maka berapa sih pOH-nya? Ini bisa kita tentukan langsung. Jadi pOH itu adalah 2 pOH-nya adalah 5 dikurangi logaritma 2 gitu ya. Nah, berapa sih pH-nya? Nah, pH-nya adalah 14 dikurangi pOH. 14 dikurang pOH berarti 14 dikurangi 5 dikurangi logaritma 2. Ini sama aja, pH-nya sama dengan 14 kurang 5 ya. Jadi ini kalikan nih, min kali 5 jadi min 5 ya. 14 kurang 5 adalah 9. Kemudian
Min kali min jadi plus. Jadi ini plus ya, 9 plus logaritma 2 ya. Nah terus kalau kalian lihat pH-nya ternyata lebih dari 7 ya. pH-nya lebih dari 7. Artinya kalau pH-nya lebih dari 7 ini bersifat basa. Jadi artinya pH ini pH dari larutan penyangga basa kan. Kenapa? Karena pH-nya lebih dari 7 ya. Jadi pH lebih dari 7 artinya larutannya adalah larutan penyangga basa gitu ya. Basa. Nah, sebenarnya ini ternyata di soal ini harus dicampurkan lagi dengan air hingga volumenya 200 ml. Kalau yang dicampurkannya adalah air, nah air itu tidak merubah ya. Air itu tidak merubah pH. Artinya ketika ini ditambahkan dengan air ya, ditambah air ya, maka pH-nya tetap. Kenapa tetap? Karena air itu netral gitu ya. Jadi tidak akan merubah pH larutan penyangga ya. Jadi pH-nya tetap maksudnya adalah ya tetap. Jadi tetap 9 ditambah logaritma 2 ya. Nah, ini adalah jawabannya. Itu ya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mudah-mudahan kalian juga bisa berlatih soal-soal yang lainnya menggunakan rumus yang diterangkan pada video kali ini ya. Jadi latih terus rumusnya supaya kalian hafal rumusnya itu ya. Jadi kalau kalian lihat ini rumusnya adalah ya, nah ini kalau kalian lihat rumus ini rumus untuk menentukan OH min ya. Nah, kenapa sih rumus OH min yang didapatnya? Karena yang kalian lihat di sini yang lemahnya adalah basa gitu ya. Nah, gimana sih kalau yang lemahnya adalah asam? Nah, kalau yang lemahnya adalah asam, jadi nanti ada larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dengan garam ya, garam yang bersifat basa berarti ya. Maka ini akan ada rumus A plus dengan Kb tapi Ka dikalikan dengan mol dari, karena yang lemahnya adalah asam berarti mol lemah ya, dibagi dengan mol basa konjugasi. Mol basa konjugasi ya. Kita ambil contoh, misalkan CH3COH ini nanti ditambahkan CH3 COONA ya, maka ini akan menjadi, nah ini CH3COH itu kan asam lemah ya, dicampur dengan garamnya. Nah ini akan menjadi larutan penyangga yang sifatnya asam gitu ya, larutan penyangga asam. Nah sebenarnya ini sudah dibahas di video-video saya video-video saya sebelumnya. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan tonton videonya, cari aja di playlist ya, gitu ya. Oke. Ka-nya ya konstanta asam lemah, berarti Ka dari CH3COH. Berarti nanti Ka-nya diketahui biasanya di soal ya. Mol asam lemahnya berarti mol CH3COOH dibagi dengan mol dari basa konjugasi. Jadi basa konjugasi itu mol ya. Basa konjugasi itu adalah mirip dengan asam lemah yang ada pada garam, yaitu CH3COO gitu ya. Berarti ini maksudnya CH3COO min gitu ya. Nah begini nanti akan ada rumus H plus ya, kalau yang dicampurkannya asam lemah dengan garamnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Mudah-mudahan kalian menjadi paham ya, lebih paham lagi materi tentang larutan penyangga ini, dan mudah-mudahan kalian semangat untuk berlatih soalnya agar kalian menjadi tambah pintar dan nilai ulangan harian atau nilai tugas dari yang nilai tugas yang diberikan oleh guru kalian menjadi nilai yang memuaskan nantinya. Jadi coba latihan lagi soalnya supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru kalian. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Bila mana video ini
Bila mana video ini bermanfaat bagi kalian dan kalian suka, silakan klik like-nya ya. Kemudian share ke teman kalian apabila teman kalian membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video yang channel Muhammad Hilman buat. Oke, sampai situ saja. Selamat belajar.